Ah. Juanne. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apakah suara saya bisa terdengar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Bu, terdengar Bu. Pagi Bu. Oke, bisa terdengar ya. Untuk hari ini nggak usah on cam, nggak apa-apa. Tapi ini masih ada beberapa yang belum masuk ya. Jadi untuk hari ini, presensinya kita mau langsung pakai ini aja. Google Form yang udah saya bikin. Jadi ini silakan diisi. Kita tolong dikasih tahu ke teman-temannya juga kalau ini linknya akan tertutup jam 11.15. Jadi kalau yang sebelum jam 11.15 setelah jam 11.15 mau mengakses link itu nggak bisa karena ini masih baru dikit ya. Ini silahkan kalian isi dulu selama 5 menit. Nanti kita akan mulai kuliahnya jam 11.06 ya. Jadi minta tolong dikasih tahu teman-temannya untuk masuk dan isi link itu ya untuk presensi. Bu. Bu, izin bertanya Bu.
Iya, mau tanya apa? Eh, Gimana bisa diulangi? Jadi nggak kedengeran. Atau dari kolom chat juga boleh. tes masuk nggak Bu? Suara saya Bu. Sekarang kedengeran. Oke Bu. Mau nanya Bu, ini apa yang PPT minggu lalu itu belum dikirim ya Bu? Di grup ya Bu. Oh iya, belum. Nanti ya sekalian sama ini aja. Oh iya Bu, oke Bu. Makasih Bu. Ya, ini dari jam 11.06 ya. Yang masuk juga udah lumayan banyak dibandingkan sebelumnya. Suara saya masuk kah? Dan Masuk Bu. share-nya kelihatan Masuk nggak? Bu. Masuk, Bu. Masuk semua Bu. Masuk semua Bu. Oke. Oke, jadi ini kita pertemuan kedua ya. Pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang sifat koligatif larutan. Ada yang tahu sifat koligatif larutan itu yang kayak gimana aja? Sifat yang hanya dipengaruhi oleh jumlah zat partikel ya, Bu. Sifat yang dimiliki zat partikel ya. Oke, bisa. Sifat koligatif itu mungkin kata Alvin benar sih Bu, tapi sedikit menambahkan itu dipengaruhi oleh yang namanya zat terlarut Bu. Partikel zat terlarut. Nah, ya. Jadi untuk sifat koligatif larutan itu adalah sifat fisis atau sifat fisik yang hanya ditentukan oleh jumlah zat partikelnya, zat terlarutnya, dan tidak bergantung pada jenis zat terlarutnya. Jadi kalau misalkan ini kan dari jumlah partikel itu berarti dari kayak volumenya atau masanya.
tapi tidak bergantung dari jenis zat terlarutnya. Kayak misalnya kalau jenis zat terlarut itu kayak ada beda etanol atau air, nah itu kan dari jenis terlarutnya. Tapi yang berpengaruh ini adalah dari volumenya, karena ini jumlah partikel zatnya dari zat terlarut. Gitu. Nah, untuk mengetahuinya, ini tuh ada penurunan tekanan uap, penurunan titik beku, kenaikan titik didih, sama perubahan tekanan osmotik. Nah, di sini kan kalian udah tahu ya kalau tekanan uap jenuh itu adalah tekanan yang pada saat uap dan komponen larutan yang tidak menguap berada dalam kesetimbangan. Jadi, di mana pada saat larutan itu ada kesetimbangan sehingga si uap dan larutannya itu tidak menguap. Jadi antara mau menguap dan tidak menguap. Itu adalah si tekanannya. Nah, di sini kan ada delta P, terus ada XT, ada P0. P0 itu apa? P0 itu adalah tekanan uap pelarut dan tekanan yang ini P0 itu adalah punya pelarut. Dan kalau yang P aja itu punya larutan. Tuh. Ini sama-sama tekanan uap, tapi kalau yang ada nolnya itu berarti dia punya pelarut. Karena itu menunjukkan adalah kemurnian. Murni dari pelarutnya. Karena kalau larutan kan udah campuran ya dari zat terlarut dan pelarutnya. Terus di sini ada penurunan titik beku. Di sini kan M itu konsentrasi, Kf itu adalah konstanta dari penurunan zat pelarutnya. Nah, terus di sini kan TF ada 0 derajat dikurangi delta TF. Nah, 0 derajatnya ini itu sebenarnya adalah TF0. Kok bisa TF0? Kok bisa titik bekunya itu, titik beku murni dari pelarutnya kok malah 0? Karena di sini mengacu punyanya air. Kalau air kan pada membeku dia di temperatur 0 derajat. Sehingga ini bisa langsung dituliskan 0. Gitu. Tapi kalau misalnya pelarutnya nggak air, berarti nanti temperatur bekunya, TF-nya itu berarti akan berbeda setiap jenis pelarutnya. Sama juga untuk yang kenaikan titik didih. Di sini 100 itu adalah TB0. Ini bukan TF, ini TB harusnya. Nah, jadinya nilai delta TB itu juga bisa ditulis TB dikurangi TB0. Ini juga sama. Delta TF sama dengan TF0 dikurangi TF. Ini sama. Nah, terus ini juga berdasarkan si air. Terus kalau untuk yang perubahan tekanan osmotik, di sini kan ada Pi sama dengan M besar dikali R dikali T. Nah, Pi itu tekanannya. Ini satuannya ATM. R-nya itu adalah tetapan gas. Satuannya liter ATM per mol Kelvin. Kan karena R ini mol Kelvin, berarti di sini temperaturnya itu Kelvin. Itu jadi nanti kalau ada soal, kalian jangan lupa untuk mengubahnya ke Kelvin dulu. Kemudian di sini ada rumus-rumus sifat koligatif untuk larutan elektrolit. Nah, elektrolit itu rumusnya ini. Kok bisa bedanya sama yang tadi, rumusnya sebelumnya itu cuma ada I-nya. I-nya itu apa? I-nya itu adalah faktor Van Hoff. I-nya itu faktor Van Hoff, rumusnya I sama dengan 1 ditambah N-1 dikali alfa. N-nya itu jumlah ion.
Tuh. Nah, di sini jenis-jenis larutan itu sebenarnya dibagi menjadi beberapa kelompok. Ada yang berdasarkan jenisnya ya. Jenis larutan itu ada yang elit sama non-elit. Nah, kalau yang elit itu apa? Yang elit itu ada asam, terus ada basa, sama ada garam. Nah, kalau yang non-elit itu apa? Non-elit itu ada alkohol, terus ada gula, sama ada urea. Jadi yang elit itu adalah yang benar-benar murni. Asam, basa, dan garam. Kalau non-elit itu udah kayak campurannya banyak. Nah, terus yang membedakan nanti untuk pakai dia termasuk larutan elektrolit atau enggak itu di mana? Nah, yang menggunakan larutan menurut yang menggunakan rumus ini yang ada I-nya yang pakai faktor Van Hoff itu adalah yang elit. Jadi kalau yang non elit nanti pakai rumus yang ini. Ini buat non elit. Ini buat yang elit. Tuh. Nah, di sini juga ada tekanan uap. Itu kalau yang buat larutan elektrolit ini menggunakan fraksi mol dari pelarut dan terlarut. Itu untuk penurunan tekanan uapnya atau kenaikan tekanan uapnya. Ini rumusnya. Nah, kalau gitu kita masuk ke contoh soalnya. Di sini ada larutan etilen glikol dengan pelarut air yang memiliki konsentrasi 30,2% dan nilai Kb dari pelarut air adalah 0,51 derajat Celcius per M. Tentukan kenaikan titik didih dari larutan tersebut jika dibandingkan dengan titik didih air murni. Mr etilen glikol adalah 62 gram per mol. Nah, di sini berarti kita harus memastikan dulu dia itu termasuk elit atau non-elit. Elit nggak sibuk kalau etilen glikol. Elit. Yang lainnya sama juga elit. Sama, Bu. Maksudnya non elit Bu, non elit, non elektrolit. Non-elit. Iya Bu, non elit. Kalau yang elit apa etilen glikol Bu? Iya, dia yang non-elit ya. Kenapa? Karena di sini kan all. All itu kan kandungan kan apa-apa ini alkohol. Dia termasuk alkohol. Jadi dia non-elit. Sehingga kita nanti menggunakan rumus kenaikan yang ditanyakan kenaikan titik didih ya. Terus kenaikan titik didihnya itu pakai yang non-elit. Yang apa? Delta TB sama dengan KB dikali M. Kelihatan enggak? KB kali M kan. Nah, terus di sini udah ada belum? KB-nya udah ada. Terus di sini ada konsentrasinya 30,2%. Nah, sama MR. Terus gimana? Nyari ininya Bu, apa M-nya dulu Bu. Kan M-nya yang di soal nggak ada Bu. Pakai yang Iya. tadi mol apa sih Bu? Mol per mol per pelarut Bu. Kalau nggak salah Bu. Saya lupa Bu. Pengelolaan urutannya Bu. Iya. Di sini ini molal ya. Jadi kita cari molalitasnya dulu. Berarti rumusnya Kb dikali gram terlarut bagi mr terlarut dikali 1000 per gram terlarut. Iya kan?
Nah, gimana nih kita bisa tahunya gram terlarutnya sama gram pelarutnya? Oke, di sini kan konsentrasi dari etilen glikol, konsentrasinya ada 30,2%. Nah, 30,2% itu misalkan aja. Jadi dimisalkan larutan. Larutan itu kan pelarut ditambahkan terlarut ya, yang sudah tidak bisa dipisahkan. Nah, terus di sini ada konsentrasi dari etilen glikol itu 30,2%. Di sini adalah 30,2%. Padahal kalau larutan itu pasti 100%. Jadi tinggal kalian cari pelarutnya itu berapa. Jadi pelarutnya nilainya berapa? 69,8. Iya, 69,8%. Nah, setelah itu, karena ini persen, kita juga harus tinggal mengasumsikan juga kalau misalnya larutannya itu 100 gram, 100, kan ini 100%. Iya, 100. Kalau si pelarut yaitu 69,8%, berarti dia juga tinggal 69,8 gram. Dan terlarutnya itu juga sama, 30,2%. Jadi 30,2 gram. Kayak gitu. Jadi tinggal kalian kasih gram terlarutnya dan gram pelarutnya. Jadi tinggal kalian bisa hitung si nilai delta TB-nya, KB-nya 0,51, 0,51 dikali 30,2 dibagi mR62 dikali 1000 dibagi 69,8. Nah, ini akan menjadi hasilnya. Tuh. Masih paham ya sampai sini? Ada yang mau ditanyakan dulu? Nggak ada yang mau ditanyakan? Ya, Bu. Lanjut dulu aja, Kalau Bu. gitu, oke. Nah, terus sekarang masuk ke contoh soal yang berikutnya. Sebelum masuk ke contoh soal berikutnya, itu kalian itu harus tahu sih, cuma informasi aja kalau dari titik didih lautan sama tekanan osmotik itu kan fungsinya titik. Kalian harus tahu kalau si titik didih larutan dan tekanan osmotik dia itu sebanding atau berbanding banyaknya zat terlarut. Jadi, kalau nilai TB, titik didih kan TB ya. Kalau nilai TB-nya naik, berarti nilai M-nya itu juga naik. Begitu juga kalau tekanan osmotiknya naik, berarti
molalitasnya juga ikut naik. Karena ini sebanding dengan banyaknya zat terlarut. Sebaliknya, TB-nya kalau turun, molalitasnya juga ikut turun. Sedangkan kalau P-nya turun, M-nya juga turun. Tapi kalau yang titik didih, titik beku sama tekanan uap, mereka itu dengan sehingga TF-nya kalau naik, M-nya itu turun. TF-nya turun, M-nya itu naik. Itu juga untuk yang tekanan uap. Kalau tekanan uapnya naik, berarti M-nya itu turun. Tekanan uapnya turun, M-nya naik. Itu kalau misalnya kalian mau cari misalnya nanti ada soal Abidjan gitu ya. Kalau kalian udah tahu clue-nya ini kan berarti bisa ngerjain lebih cepat untuk milihnya. Jadi ditanyakan apa kalau dan dibandingkan dari dua jenis larutan. Gitu. Oke, terus kita masuk ke contoh soal berikutnya. Ini ada NaCl dimasukkan ke dalam air. Kemudian lalu itu dipanaskan. Pada temperatur berapa hal larutan tersebut akan mendidih? Yang ditanyakan temperatur berapa akan mendidih. Jadi kita ini pakai rumus yang mana nih? Yang delta TB itu Bu, yang MKBI. Iya. Jadi ini pakai kenapa? Kenapa pakai yang AI-nya? Kenapa pakai yang ada? Karena NaCl itu larutan elektrolit, Bu. NaCl larutan elektrolit. Iya. NaCl itu larutan elektrolit ya, termasuk dari garam. Jadi dia masuk ke masuk yang elektrolit. Terus habis itu dia kan harus dicari M-nya dulu. Ya kan? KB-nya udah ada, MR-nya ada. Terus ini ada 2 liter, terus ada 5 gram. Berarti udah ada kan, kita bisa langsung cari M-nya. Karena kalau air, volume air, volume pelarut itu kan 2 liter. Terus massa pelarutnya berapa? Karena dia air, densitasnya itu kan 1 gram per liter ya. 1 gram per mili ya. Ya, pokoknya kan nilainya 1 ya. Berarti kalau gitu dia di airnya itu juga 2 kilo. Berarti ini 1 gram per liter. Nah, berarti di sini kita tahu bahwa dia itu 2000 gram. Jadi udah tahu. Nah, terus untuk I-nya berapa? Untuk I-nya, kalau dia garam, nilai I kan itu tadi rumusnya apa? Yang 1 ditambah N-1 Ionisasi. alfa, Bu. Derajat ionisasi. Iya.
dapat 1 ditambah N-1 alfa. Nah, dari sini, si nilai alfanya, kalau garam atau yang asam kuat dan basa kuat, nilai alfa itu adalah 1. Jadi kita tinggal tahu di sini NaCl. Itu kan dari Na plus tambahkan Cl-. Berarti nilai N-nya berapa? Dua. Iya, 2. Karena Na-nya 1 sama Cl-nya 1. Itu. Berarti di sini tinggal dimasukkan N-nya. 1 ditambah 2 min 1 dikali N-nya 2. N-nya 2. Tuh. Nah, kemudian di sini kan udah dapat I, udah dapat M-nya. Nanti tinggal kita masukkan delta TB. Oke. Terus tinggal kita masukkan KB dikali gram terlarut dibagi mR terlarut dikali 1000 per gram terlarut dikali ini. KB-nya berapa? 0,51. Dikali gram terlarutnya 5, dibagi MR-nya 5, 8,5, dikali 1000, dibagi gram pelarutnya adalah 2000. Dikali I-nya 2. Oke, berarti nanti kalian bakal dapat delta TB. Nah, ini kan delta TB. Delta TB. Terus, tapi di sini kan ditanyakan suhu berapa larutan tersebut akan mendidih. Suhu berapa temperatur larutan itu mendidih, itu berarti pertanyaannya adalah si TB, bukan delta TB. Terus dapat delta TB-nya dari mana? Pakai rumus yang delta TB sama dengan TB dikurangi TB0. Jadi untuk dapat TB, delta TB ditambah TB0. Kayak gitu. TB0-nya berapa? 100, Bu. 100. Iya. TB0-nya ini adalah 100 derajat Celcius ya. Kita menggunakan pelarutnya air. Yaudah gitu, nanti kalau kalian udah dapet yang ini, tinggal dimasukkan ke sini. Gitu. Nah, udah ya sampai sini. Jangan terkecoh, jangan sampai TB delta T aja. Yang ditanyakan adalah temperatur larutannya. Kalau temperatur larutan itu adalah TB aja. Nggak ada deltanya, nggak ada nolnya. Tuh. Nah, terus sekarang kita lanjutkan. Nah, ini kan etilen glikol lagi ya. Glikel ini kan alkohol, berarti dia non-elit. Non-elit ini ditanyakan penurunan titik beku larutan. Berarti tinggal kalian cari delta TF-nya. Delta TF rumusnya KF dikali N N. kali M NKF. Iya, karena dia adalah non-elit, makanya dia nggak perlu dikali I. Tuh, di sini udah ada
gram etilennya, terus ini juga ada gram airnya. Ada KF-nya, ada MR-nya. Berarti udah semuanya. Tinggal kalian hitung sendiri. Kira ditanyain adalah benar lagi ke buku. Coba kalian ini baca dulu soalnya, terus nanti yang dicari itu apa, dan apa yang ditanyakan, terus pakai rumusnya apa. Saya kasih waktu 1 menit. Oke, jadi ini yang dicari apa yang diketahui? Bu, yang ditanya itu delta delta P. Mm-mm. Kalau yang yang diketahui itu mungkin ada sih Bu di soal ini yang P etanolnya itu sih yang 6,87 kPa Bu. Itu P derajat etanol. Mm-mm. Oke. Terus MR mentol itu yaitu 156,26. Terus bentar Bu. Oh, M molalnya metanol itu 6,49. MR mentol, terus MR etanol, sama massa etanol Bu. Massa etanol ini yang 25 gram ini. 2 gram etanol. Itu sih Bu yang saya lihat diketahui. Oke, yang ditanyakan delta P-nya ya. Terus yang diketahui, kita lihat aja di sini ada zat terlarut. Zat terlarutnya adalah mentol. Mentol itu adalah terlarut. Dia punya massa. Massanya 6,49 dan massa dari etanol sebagai pelarut ini ada massanya 6,49 gram dan etanolnya ada 25,0 gram. Kemudian di sini ada juga etanol ya pasti ya. Kalau tekanan uap murni itu pasti punya pelarut. 6,87 kPa. Yang ditanyakan di sini adalah delta P-nya sama dengan TOR. Nah, kalian harus ubah dulu ke TOR dari KPA ke TOR. Di sini udah ada ya. 101,325 kPa sampai 1 atm dan 1 atm sampai 160 TOR. Terus gimana mengubah KPA ke TOR? Ini berarti
dikali ATM dulu, karena ini yang diketahui kan ATM kotor, bukan KPA kotor. Jadi KPA-nya harus diubah ke ATM. Kali 1 ATM per 101,325 KPA dikali 760 tor dibagi 1 ATM. Nah, ini kayak gimana membaginya atau mengalikannya? Kalian cuma tinggal lihat aja. Kan yang mau dihilangkan KPK lagi KPA. Berarti KPA-nya harus di bawah. Terus di sini ATM-nya kan di atas. Berarti yang selanjutnya ATM-nya di bawah. Kayak gitu nanti kalian bisa dapat hasilnya dari yang udah jadi tor. Nah, sesudah itu kan kalau rumus delta P kan itu P0 dikali X dari terlarut. X-nya itu apa? X itu adalah fraksi mol dari zat terlarut. Nah, fraksi mol dari zat terlarut itu rumusnya apa? Rumusnya adalah mol dari terlarut dibagi mol terlarut ditambahkan mol pelarut. Jadi sekarang kalian setelah dapat P0 dari etanol, kalian harus mencari mol terlarut dan mol pelarutnya dulu. Mol terlarutnya nyarinya kayak gimana? Atau Cari dulu pelarutnya? MR-nya Bu, MR etanolnya. Itu ya, itu apa? Iya, Per Itu ml. mental ya, mental Bu. Pelarutnya Yang mental ya Bu. 6,49 Oh ya, dibagi kebalik. ya kalau berapa mRN? 6,49 dibagi itu apa 156,6. MR-nya ya itu Bu. mRN mental berapa? 156,26 Bu. 156 Bu. Oke, 56 aja. Terus kalau etanol 46 Bu. 46. Berarti kalau mencari mol terlarut atau mol dari mentol itu rumusnya 6,49 dibagi 156 ya. Dan yang ini tinggal nih. 56,26 Bu. Terus yang oke 56,26. Iya Bu, sesuai di soal Bu. Oh Maksud iya. saya itu 6,49-nya dibagi 156,26 Bu maksudnya Bu. Oke. Sesuaikan soal maksudnya. Nah, mendapatnya tinggal kalian cari di hasilnya nilainya berapa, terus tinggal dimasuk-masukin untuk mendapatkan nilai akhir dari delta P. Tuh. Oke, terus kita lanjut lagi ke soal selanjutnya. Di sini ada pepsin. Pepsin itu apa? Pepsin itu adalah enzim yang ada di usus mamalia atau manusia yang memecah protein menjadi asam amino. Kemudian suatu larutan ini mengandung 12 mili. 12 mili dari larutan pepsin itu suatu larutan 12 mili mengandung 0,2 gram pepsin dan memiliki tekanan osmotik 8,98 tor pada temperatur 27 derajat Celcius. Berapakah massa molar dari pepsin? Massa molar itu apa? MR-nya Bu. Iya, yang dicari adalah MR-nya ya. Dicari MR. Terus yang diketahui apa aja? Volume larutannya Bu. Iya,
volume larutan pada 12 mili. Terus apa lagi? Pepsinya, massa Pepsinya 0,2 gram. 0,200 Ya. gram. Massa pepsin 0,2 gram. Terus habis itu Bu, P-nya Bu. Tapi itu tekanan diubah dulu. osmotik ya. Ya. Tekanan osmotik Tekanannya, bukan Bu. P. Tekan P. Jadi 8,98 tor. Pakai pi ya, bukan T. Bukan P. Maksud saya T, Bu. Tekanan Suhu. kalau tekanan osmotik itu pakai pi. Hah? Temperatur. Iya, Bu. Oke, Temperatur, Bu. temperatur ya. Maksudnya. 27 derajat Celcius. Terus apa lagi? Itu belum diubah Kelvin, Bu. Satuan SI, Bu. Hmm. Nah, kalau kayak gini kan berarti yang diketahui hanya tekanan osmotiknya yang ada rumusnya. Buat cari MR-nya berarti kita harus menggunakan tekanan osmotik itu rumusnya apa? PV MRT, sama Bu. dengan MRT. RT. PV sama Yang sibuk MRT. Iya, M besar, R besar, sama T besar, MRT ya. Jadi di sini ada molaritas dikali tetapan gas dikali sama temperatur. Nah, di sini kan tetapan gasnya itu adalah 0,082 liter ATM per mol Kelvin. Jadi di sini harus diubah ke ATM dulu, terus ini juga harus diubah ke Kelvin. Baru nanti kalian bisa dapat molar ya. Kalau M besar kan molar. Berarti di sini adalah pakai gram terlarut dibagi MR terlarut dikali 1000 bagi mili larut dikali R dikali T. Gitu. Gram terlarutnya berapa? Di sini udah ada 0,2 gram. Volume larutannya juga udah ada. Volume larutan. Volume larutan. Nah, di sini R-nya juga udah ada. Temperaturnya. Tinggal kalian ubah dapat dari sini sama sini. Itu ada nanti tinggal kalian cari. Jadi MR terlarutnya adalah gram terlarut dikali 1000 dikali R dikali T dibagi mili larutan dikali pi. Kayak gini. Tuh, tapi jangan lupa kalian ubah dulu pi-nya ke ATM dan temperaturnya ke Kelvin. Kayak gitu, ada yang mau ditanyakan? Udah selesai slide-nya? Ada yang bingung? Untuk hari ini kita satu pertemuan aja dulu. Belum bertanya, Bu. Hmm? Kenapa nggak masukin pakai rumus Pi MRT ini terus diubah jadi Pi per RT, itu nanti habis itu dapat M-nya baru dimasukin ke rumus molar, Bu, yang M besar yang gram per MR kali 1000 per mili. Itu kayaknya lebih mudah, Bu, ngeliatnya. Sama aja bukan sih? Bentar. Jadi misalnya nih. Maksud saya gini, Bu, kan tadi kan kata Ibu kan rumus Pi itu kan MRT, Bu. Pi Jadi kan harusnya kalau lebih mudahnya nyari dulu M-nya, Bu.
M jadi P per RT, Bu. Oh ya, balik. P per RT, nanti baru dapat M besarnya, baru disubstitusikan ke apa namanya, Bu, yang ke rumus M sama dengan gram per mR dikali 1000 per mili, Bu. Jadi dikali substitusikan dapat, Bu, MR-nya. Gitu sih, Bu. Per MR perlu dikali ini baru kan. Iya, Bu. Ini. Jadi dapat M-nya, Terus masukin substitusikan, cari MR-nya, Bu. Tinggal di kotak-atik aja, Bu. ini di T nya sambungin gerakan terlarut dibagi MR terlarut kali dikali T. Terus berarti buat MR dikali R kali T kali mili larutan. Ya nggak? Gimana, Bu? Halo, Bu. Gimana, Bu? Kalau ini udah dapat dulu. Tinggal apa bedanya nih? Kalau yang kiri ya sama aja sih. Kalian mau pakai yang mana, mau pakai yang kiri atau mau yang kanan. Tapi ini sama aja. Kalau kayak kiri kan cari dulu ini step langsung aja dapat kayak gini. Tinggal dimasukin molarnya. Uraikan rumusnya biar bisa nanti masuk. Gitu. Coba aja sih. Kok apa-apa. Oke, Bu. Senyamannya kalian aja mengerjakannya yang mana. Mau langsung diuraikan rumusnya atau mau dihitung satu-satu. Tuh. Ada pertanyaan lagi? Bu, izin bertanya, Bu, yang tadi saya masih bingung yang konversi itu, Bu, yang ke TOR itu, Bu. Itu gimana ya, Bu? Itu kan tadi Ibu bilang apa yang TOR per apa namanya, bentar, Bu, saya lupa lagi. TOR per KPA itu nanti dikali TOR per ATM, gimana sih, Bu, maksudnya? Yang tadi saya agak lupa, Bu, yang Bentar, bingung bentar. aja, Bu, saya yang konversi satuan ke TOR itu, Bu. Itu gimana ya, Bu? Jadi gimana ya? Kan tadi tekanannya kan 6,87 kPa ya. Mau dijadiin ke TOR. Padahal ada keterangan 1 ATM itu nilainya adalah 101,325 kPa dan juga ada keterangan 1 ATM sama dengan 760 TOR. Nah, berarti kan di sini diketahui adalah KPA yang mau diubah menjadi ke TOR. Yang keterangannya diketahui juga ATM.
yang berhubungan dengan TOR dan juga KPA. Gitu kan, berarti kita harus mengubah dari KPA ke, di stepnya itu KPA ke ATM dulu, baru ke TOR. Itu kalau mengubahnya. Kayak misalnya kalau kita mau mengubah ke senti ke meter, itu kan berarti kita tinggal naik 2. Tapi dan cuma dibagi 100 aja kan kalau naik 2. Nah, kalau ini harus dibagi sesuai dengan angka yang sudah diketahui. Gitu. Terus gimana caranya mengubah dari KPA, ini step 1, di sini step 2, mengubah dari KPA ke ATM. Mengubah dari KPA ke KTM, itu KPA, berarti kan yang nomor 1, 6,87 KPA dikali, karena ini ingin mengubah menjadi ATM, berarti KPA-nya kan harus hilang. Kalau mengubah jadi hilang, berarti kan harus dibagi. Berarti KPA-nya harus di bawah kan. Nah, KPA sama ATM itu kayak gimana perbandingannya? Perbandingannya 1 ATM sama dengan 101,325. Supaya ini bisa dicoret-coret. Berarti kan ini udah dapat nilainya adalah M. Kita udah dapat nilai A ATM, ubah ATM ke TOR. Nah, berarti kita masuk ke step 2. Step kedua adalah A ATM dikali yang pengen diubahkan menjadi TOR. Berarti ATM-nya harus hilang. ATM-nya hilang, jadi TOR. Jadi di sini adalah 1 ATM dibandingkan 760 TOR. Itu tinggal coret-coret. Kayak gini. Nanti bakal dapat nilainya di TOR yang diinginkan. Tuh. Berarti kalau sebaliknya, kalau yang cepat biar dihitung semuanya langsung, berarti tinggal pakai yang 6,87 KPA dikali 1 ATM per 101,325 KPA dikali 760 TOR per 1 ATM. Tuh. Jadi kalau sebaliknya dari TOR mau ke KPA, kayak soal yang mana nih? Nih, dari TOR ke ATM. Kalau mau ke TOR ke ATM, berarti 8,98 TOR dikali, kan yang mau hilang TOR-nya, jadi TOR bawah. Ini ATM. Jadi 1 ATM sama dengan 760 TOR. Jadi nanti tinggal dicoret-coret. Tuh. Nanti bakal dapat hasilnya sekian ATM. Izin bertanya, Bu. Kenapa enggak tadi itu yang apa? KPA dikali TOR per KPA, Bu? Tidak disubstitusikan, Bu. Maksudnya kan cara Ibu pertama KPA dikali ATM per KPA, Bu. Kenapa tidak langsung disubstitusikan aja, Bu? TOR-nya per KPA kan dapat sama-sama dapat, KPA-nya dicoret, dapatlah TOR, Bu. Apa enggak kayak gitu aja, Bu? Soalnya agak Jadi ribet, di Bu, sini dari tidak ada ATM ke TOR lagi, Bu. perbandingan. Nggak ada perbandingan. Nggak ada TOR sama dengan KPA itu nggak ada. Karena yang mau perbandingan adalah ke ATM. Jadi mau nggak mau kita emang harus kayak gini. Karena bisa aja kalau berapa KPA itu seberapanya TOR. Itu. Karena dari soal yang diketahui hanya ini. Kecuali kalian mau langsung cari di Google ya, KPA itu berapa TOR. Nah, itu beda cerita. Tapi kalau dari sini yang diketahui soalnya itu cuma dari ATM ke KPA dan ATM ke TOR. Jadi kita harus melewati 2 step ini.
Tuh. Berarti tidak bisa disubstitusikan ya Bu, satu ATM ini kan di soal kan 760 tor tuh Bu, satu ATM. Kenapa tidak bisa disubstitusikan Bu ke yang satu ATM itu Bu? Jadi gimana maksudnya? Jadi misalnya, ini gimana? Ini kan cuma satu ATM sama KPA. Jadi perbandingan kayak mau bandinginnya satu ATM sama satu ATM. Terus di sini 101,325 KPA sama 360 tor. Ini kah maunya maksudnya? Iya Bu, itu maksud saya Bu. Tinggal Ini satu, disubstitusikan aja Bu. ini dua. Nah, kalau kayak gini, saya takutnya tuh kalian kebalik. Yang harusnya tornya di atas, malah KPA-nya jadi di atas. Takutnya kayak gitu. Jadi mending nulisnya tetap kayak gini. Ini untuk meminimalis supaya kalian takutnya nggak apa namanya? Ini loh. Terus gini deh. Gimana kalian bisa mencapai 101,325 padahal yang diketahui hanya 6,87? So, kalian cuma pengen 1,325 dibagi 6,87 sama dengan 760 per X. Nah, terus kayak gini, apakah kalian yakin ini mereka sebanding? Jadi mereka balik. Bukan mereka sebanding atau terbalik kan nggak tahu. Nah, itu yang daripada kalian pusing. Tapi kalau mau dicoba ya nggak apa-apa buat latihan. Siapa tahu memang mereka sebandingkan. Tapi kalau saya ngikut dari soal aja. Apa yang diinginkan sama di soal, itu tinggal dicoret-coret aja. Karena lebih enak membagi kayak gini. Kalau gini kan berarti tinggal 687 dibagi 101,325 dikali 760. Kalau kalian gini, jatuhnya sama aja sih. Nah itu. Jadi kalau kayak gini, menurut saya, itu mikirnya kelamaan. Mana yang sebanding, mana yang enggak. Tapi kalau kalian mau coba dengan nyamannya kayak gini, ya nggak apa-apa. Tapi kalau menurut saya itu lebih ribet, meribetkan diri sendiri. Gitu. Tapi bebas sih, yang penting kan dapat hasilnya ya. Kalau saya lebih nyamannya tinggal masukin apa yang udah diketahui, tinggal coret-coret. Tapi kalau kalian mau pakai yang sebanding dibandingkan kayak gitu, ya nggak apa-apa. Karena saya lebih nyamannya pakai ini. Kalau kalian mau pakai yang ini, ya nggak apa-apa. Gitu. Karena ini perhitungan ya, nggak harus sama persis gimana caranya. Yang penting intinya sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kita akhiri aja perkuliahan kita secara hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu kalian untuk datang dan semoga materi hari ini itu bermanfaat untuk kalian dan kalian bisa mendapatkan beberapa contoh soal yang bisa kalian kerjakan sampai akhir dan semoga nggak tambah bingung. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya